Assalamualaikum. Gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya. Dan semoga dengan sholawat yang kita panjatkan menjadi syafaat kelak di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dalil khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang golongan orang-orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tentu semua kaum muslimin sangat hafal sekali dengan surah ini. Surah yang tergolong isinya sangat singkat sekali, yang hanya terdiri dari 3 ayat, tapi mengandung makna atau fadilah yang sangat besar sekali. Kalau kita mengerti akan makna kandungan surah ini, tentu surah ini cukup bagi kita semua sebagai kaum muslimin untuk menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Mari kita sama-sama mengkaji apa makna kandungan dari surah Al-Asr ini. Kita mulai dari ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Dalam surah ini ada sesuatu yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini kemudian disampaikan kepada kita semua. Pesan yang sangat penting karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah ini dengan sebuah kalimat sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu. Berarti ada sesuatu yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampaikan kepada kita, sehingga bersumpah dengan nama waktu tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu? Tentu ini menjadi bahan renungan kita semua sebagai kaum muslimin. Tentu pesan yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semua adalah agar semua manusia sebagai hambanya memperhatikan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan, memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan, mengerjakan amalan-amalan soleh yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada lanjutan ayatnya, yaitu pada ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah bahwa semua manusia berpotensi menjadi manusia yang merugi jika tidak bisa mempergunakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, jika tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Jika sering lalai terhadap waktu, jika waktu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang berbau kemaksiatan sehingga menyebabkan terjadinya dosa, maka sudah dipastikan bahwa manusia tersebut bakalan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, karena tidak bisa memanfaatkan waktunya dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita semua sebagai kaum muslimin yang tentunya percaya akan kebenaran Al-Quran, percaya tanpa ada keraguan
bahwa setiap waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua sebagai hambanya, setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita jalani, setiap jam yang kita arungi, bahkan setiap hari waktu yang dilewati, tolong pergunakan waktu tersebut dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut, tidak bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah bahwa manusia tersebut berpotensi bahkan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi tersebut. Karena sejatinya waktu yang sudah dijalani, waktu yang sudah dilewati, niscaya tidak akan bisa terulang lagi. Lalu bagaimana caranya agar kita semua bisa mempergunakan, bisa memanfaatkan waktu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang tidak beriman atau belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam yang dilalui dalam menjalani kehidupannya, walaupun dia berbuat kebaikan, maka sudah dipastikan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi tersebut. Walaupun dia berbuat kebaikan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan umum, misalkan dia bersedekah, dia selalu baik kepada semua orang, itu semua tidak ada manfaatnya. Itu semua tidak ada manfaatnya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang dia jalani semasa hidupnya di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas kebaikan tersebut hanya di dunia ini saja. Dan di akhirat sudah dipastikan dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi tersebut. Karena kunci untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dia miliki. Karena sejatinya kunci kebahagiaan di akhirat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan iman yang utuh, beriman dengan iman yang sempurna, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar. Sedangkan yang kedua adalah wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan masuk Islam tidak cukup untuk membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung jika tidak dibarengi dengan amalan-amalan soleh. Karena sejatinya keimanan tersebut diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau hanya beriman di lisan saja dan tanpa ada pembuktian perbuatan keimanan tersebut, seperti tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai kaum muslimin, tidak menunaikan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berzakat, maka orang-orang seperti ini bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi nantinya. Tapi sekarang kita menemukan begitu banyak sekali orang yang sampai berani meninggalkan perintah ibadah sholat. Bahkan di bulan Ramadan begitu banyak kita temukan orang-orang yang tidak berpuasa. Mereka dengan bangganya memamerkan diri kalau mereka tidak berpuasa. Tetapi di saat ditanya kenapa mereka tidak menunaikan sholat, kenapa mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, jawaban mereka begitu sederhana: belum mendapat hidayah. Dan bahkan ada yang begitu yakinnya bilang nanti pas tua tempatnya rajin ibadah. Padahal kita tidak tahu
kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyuruh malaikat mencabut nyawa kita kapanpun Dia mau. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang masih lalai dalam menunaikan ibadah sholatnya. Padahal kita juga sudah diperingatkan tentang hal tersebut, tentang tidak boleh lalai dalam menunaikan ibadah sholat, seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah bahwa orang yang sholat saja bisa celaka. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat sama sekali? Tentu ini menjadi bahan renungan untuk diri kita masing-masing, bahwa yang sampai dengan detik ini belum tersentuh hatinya untuk mendirikan ibadah sholat, bagaimana lagi cara Allah memberikan hidayah kepada kita, padahal suara azan diperdengarkan 5 kali sehari. Kalau seandainya itu bukan hidayah, itu bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mungkin diantarkan lewat ke depan masjid, lewat di depan musola di saat orang-orang menunaikan ibadah sholat secara berjamaah. Jadi tidak cukup hanya bilang bahwa saya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus buktikan dari ucapan kita tersebut. Pembuktiannya itu adalah dengan cara mengerjakan amalan-amalan kebaikan, mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi kalau kita hanya bilang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan pembuktian dengan cara mengerjakan amalan-amalan soleh, maka posisi kita masih belum aman di saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang mari kita ingat-ingat kembali, kita renungi kembali amalan-amalan soleh apa yang sudah kita kerjakan, amalan-amalan soleh apa yang sudah saya persiapkan untuk bekal saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang mari kita rencanakan kebaikan-kebaikan apa yang akan kita kerjakan, amalan-amalan soleh apa yang akan kita tunaikan bagi orang-orang yang bekerja di lapangan. Mulai sekarang rencanakan, nanti pas masuk waktu sholat, rencanakan mau sholat berjamaah di mana. Rencanakan hari ini mau membaca Al-Quran berapa ayat. Syukur kalau kita sudah merencanakan setiap hari 1 juz bacaan Al-Qurannya, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebulan kita harus mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Rencanakan hari ini mau bersedekah di mana aja. Rencanakan semua biar setiap langkah kaki ini melangkah menjadikan amalan-amalan soleh yang kemudian menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya. Yang ketiga adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi dalam rangka menjalankan amalan-amalan kebaikan tersebut, amalan-amalan soleh tersebut, selalulah kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jika punya saudara, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga dekat, siapapun itu, jika mereka muslim, maka mari saling mengingatkan untuk selalu berbuat amalan-amalan kebaikan. Jika kita punya kerabat atau tetangga yang non-muslim, mari kita doakan mereka agar semoga secepatnya mereka bisa mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memeluk Islam. Jangan kita hanya soleh sendirian, karena surga terlalu luas untuk kita tempati sendirian. Dan sabar dalam menjalankan amalan-amalan soleh tersebut, karena tidak mudah untuk konsisten dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Kita sering sekali hari ini kita begitu semangat
untuk beribadah, besoknya kita malas-malasan rasanya untuk beribadah. Tetaplah sabar. Tetaplah sabar dalam melawan rasa malas tersebut. Jangan biarkan rasa malas tersebut membelenggu diri kita. Jangan biarkan rasa malas tersebut membuat kita menjadi lalai. Yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini memang tempatnya untuk kita capek dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tempat kita capek mengumpulkan bekal untuk kita bawa kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, capek yang kita rasakan saat ini, saat di dunia ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih, apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasannya nanti di surganya. Kita akan menikmati hasilnya nanti. Tempat yang tidak bisa dibayangkan, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah mengetahui kapan kematian akan menjemput kita, karena kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup yang bernyawa. Malaikat maut tak kenal kata permisi kepada orang-orang yang sehat. Malaikat maut juga tak pernah meminta izin kepada kita untuk menyambut nyawa kita. Ajal tak menunggu kita sakit. Ajal juga tak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan napas kita. Marilah mulai sekarang kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan setelah kematian itu nyata adanya. Kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, melainkan kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Tinggal kita memilih, kita mau hidup kayak gimana di kehidupan yang abadi tersebut. Cuman ada dua pilihan, kita mau hidup di surga atau kita mau hidup di neraka. Kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang menyenangkan atau kehidupan yang sangat menyedihkan. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian atau kehidupan yang penuh dengan kepedihan. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan, jangan sampai di saat ajal sudah sampai di tenggorokan baru kita sadar, kenapa dulu saya tidak berusaha meningkatkan ketakwaan, kenapa dulu saya tidak bisa mempergunakan waktu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam hal-hal kebaikan, dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Begitu banyak orang di dalam kubur sana, mereka ingin kembali ke dunia ini. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12, yang artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Tapi semua sudah terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Tidak ada penyesalan terbaik selain penyesalan di dunia. Karena sejatinya di akhirat sudah tidak ada kata penyesalan. Mulai sekarang, mari kita pergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita sibukkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Asr tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa sejatinya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang abadi.
waktu yang kita lalui tidak akan bisa terulang lagi. Waktu yang kita lalui akan menjadi sia-sia jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, jika kita tidak bisa mengisinya dengan melakukan amalan-amalan soleh. Kita manfaatkan waktu yang sementara ini dengan meningkatkan amalan-amalan takwa sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat sahabat Dalil Khairat yang sudah selesai menonton video kita, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Dan tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.